Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kajian terakhir di kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ini kita sudah di halaman berapa nih? Halaman 171 ya. Di halaman 171. Nah, ini insyaallah akan menjadi bagian terakhir di kitab ini, khususnya kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullah, tahrimu nikahil mut'ah, keharaman nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontra, ya. Tujuan dasar dari pernikahan itu keberlangsungan, ya, keberlangsungan. Bukan menikah hanya dibatasi dengan waktu. Jadi saya nikah hanya 1 minggu misalkan. Saya nikah hanya 2 bulan misalkan. Nah, sebelumnya itu pernah ada, ya, pernah diperbolehkan oleh Islam, cuma itu sudah dihapus hukumnya dan sampai sekarang ila yaumil qiyamah itu hukumnya tetap haram. Langsung kita baca dari ibarah musannifnya. Qal naktubul yawma fi mawdu'i tahrimi nikahil mut'ah la li kaunihi amran mushkilal hukmi aw gharibal ilmi. Hari ini kita akan menulis tentang pengharaman nikah mut'ah, bukan karena hukumnya sulit atau ilmunya asing. Terus bal huwa hukmun masyhurun wa yujadu fi asghari kitabin fiqhi. Sebaliknya hukumnya itu sudah terkenal dan dapat dalam kitab-kitab fikih yang paling ringkas sekalipun itu sudah ada, ya, pembahasan tentang nikah mut'ah. Lalu kalau sudah dibahas, kenapa masih dibahas di sini? Nah, kata beliau, walakin naktubu fihi raddan ala ma nasharathu ba'du suhufi wal majallati min ta'yidi ra'yin batilin sadara min ba'dil juhala. Namun kita menulis ini itu sebagai tanggapan terhadap berita di beberapa koran dan majalah, di mana kabar tersebut minta idi ra'yin batilin sadara min ba'dil juhala li ibahati yad'u li ibahati nikahil mut'ah, di mana kabar tersebut itu mendukung pendapat yang batil dari orang-orang bodoh yang menyerukan kebolehan nikah mut'ah. Badala i'adatil bighair rasmi alladhi yutalibu bihi ba'dul mufsidin. Sebagai alternatif dari prostitusi legal yang diusulkan oleh sebagian perusak moral. Fakan hadzal ra'yul fasidu kharqan lil ijma'i wa di'ayatan li ibahatil muharram. Subhanallah. Pendapat sesat ini melanggar ijma' ulama dan merupakan propaganda untuk menghalalkan yang haram. Wa tasawwaru apa ini? Wa tasawwuran ala ahkamiddin wa tiba'an limansukhil hukmi. Juga merupakan pelanggaran terhadap hukum agama serta mengikuti aturan yang sudah dihapus. Karena hukum mut'ah itu walaupun sebelumnya itu pernah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, namun sekarang itu sudah diharamkan, bahkan di dalam riwayatnya itu sampai hari kiamat itu diharamkan. Wa ta'idan lil aqwali syadzah allati raja'ah anha ashabuha wa la yu'tamadu 'alaiha wa la yu'na biha. Dan pendapat ini mendukung pendapat yang menyimpang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya, ya. Sebelumnya itu ada yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh, yaitu riwayat Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan bahwasanya mut'ah itu boleh. Tapi Ibnu Abbas itu sudah merujuk perkataan tersebut, ya. Ibnu Abbas mengingkari hal tersebut, sudah dirujuk oleh Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian mereka itu mengambil pendapat yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini kata beliau. Wala yu'tamadu 'alaiha wala yu'na biha. Bahkan pendapat tersebut itu sudah tidak dijadikan pegangan lagi dan tidak perlu diperhatikan. La ilaha illallah, ya.
Wala syakka anna al-ilma la yu'khadhu illa min ahlih. Allah. Wala yutlabu illa fi mahallih. Allah. Ilmu itu hanya diambil dari ahlinya dan dicari di tempat yang benar. Kenapa? Warrajulu idza takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Ini kata-kata ini kata-kata indah ini. Idza takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Ini kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Idza takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Jika seorang itu berbicara di luar keahliannya, maka ia akan menghasilkan hal-hal yang aneh. Kalau sudah bukan keahliannya, tapi dia masih memaksakan diri membahas hal tersebut yang bukan keahliannya, maka hasilnya adalah aneh-aneh. Subhanallah. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, wa haula'i al-mutashaddiquna yadhunnuna al-fiqha mujarrada naqlin wa falsafata aqlin. Orang-orang yang banyak bicara ini mengira fikih itu hanya sekedar menyalin teks apa? Hanya sekedar filsafat dengan akal. Wa qad fatahum annahu la yufta illa bil mujma'i alaihi awil qawlir rajihil muayyadil mu'tamad. Al-mu'tamad. Mereka lupa bahwa fatwa itu hanya boleh berdasarkan pendapat yang telah disepakati atau yang paling kuat dan diakui oleh para ulama. Jadi pendapat itu harus diambil dari yang muktamad, yang dikukuhkan oleh para ulama. Wala yakhfa anna az-zaniya al-'asiya ya'lamu anna az-zina muharramun wa ma'a dhalika la yatrukuhu likaunihi asira syahwatihi. Thumma qad yandamu wa yatub. Orang yang berzina tahu bahwa zina itu adalah haram, tetapi kenapa masih melakukannya? Itu tidak lain karena diperbudak nafsunya. Lalu ia mungkin menyesal dan di kemudian hari bertaubat. Wa aqall amri annahu yash'uru bi naqsi nafsihi an rutbatit ta'i'in. Minimalnya ia merasa dirinya itu lebih rendah dibanding orang-orang yang taat gitu. Nah, kalau orang-orang ini yang menyeru pada kebatilan, apa yang terjadi? Amal ladzi ya'midu ila istihlalil muharram bi syubhatin wahiyah wa hukmin mansukhin wa ra'yin mardudin. Sedangkan orang-orang yang sengaja menghalalkan yang haram dengan alasan yang lemah, hukum yang telah dihapus, dan pendapatnya juga ditolak, fahadha wala syakka ithmun asyaddu khatara wa a'zamu darara. Ya, maka ini adalah dosa yang lebih bahaya dan lebih besar mudaratnya. Kenapa? Li'annahu lam yara nafsahu irtakaba muharraman hatta yalja'a ila taubah. Karena ia tidak merasa melakukan dosa sehingga tidak merasa perlu bertobat. Kalau sudah menghalalkan hal yang haram, kan gimana? Tidak merasa bahwasanya dirinya itu berdosa. Fa'a'zamul itsmi 'ala man fataha babasy syarri wa a'anahu bi ra'yin mardudin mansukhin inna hadza a'zamu hadatsin fid din wa ma ashbahahu bi izalati hadatsin bi hadatsin. Subhanallah. Dosa terbesar adalah bagi orang yang membuka pintu keburukan dan mendukungnya dengan pendapat yang tertolak, dengan pendapat yang hukum yang telah dihapus. Apa kata beliau? Inna hadza a'zamu hadatsin fid din. Ini adalah salah satu bencana terbesar dalam agama. Wa ma ashbahahu bi izalati hadatsin bi hadatsin. Ya, mirip dengan menghilangkan najis dengan najis lainnya. Subhanallah. Wa ba'du, fa inna nikahal mut'ati huwa nikahu ila ajalin
Nikah mut'ah yang kita sudah sepakati tadi bahwasanya nikah mut'ah itu haram tanpa harus memandang pendapat orang yang nyeleneh. Nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang dibatasi waktu. Jadi kalau akad nikahnya angka tuka wasawajtuka waktu batakah siapa gitu ila syahrin misalkan. Saya nikahkan kamu dengan tunanganmu selama 1 bulan misalnya. Ini nikah mut'ah. Itu haram. Wa qad takarrara fiha an-naskhu min asy-syari'i baina tahrimin taratan wa ibahatin ukhra. Hukumnya beberapa kali berubah antara diharamkan dan diperbolehkan. Thumma istaqarra al-amru ala tahrimihi fi ghazwati Khaybar, hingga akhirnya diputuskan keharaman nikah mut'ah itu pada perang Khaybar. Fahuwa ihdal masail allati takarrara fiha an-naskhu min asy-syari'i ka tahrimil khamri wa akli al-humur al-ahliyati wa istiqbalil qiblah. Ini adalah atau masalah mut'ah ini merupakan salah satu masalah yang hukumnya itu pernah berubah beberapa kali. Seperti keharaman khamar, ya, makan daging keledai Cina, humuril ahliyah, istiqbal kiblat, dan perubahan arah kiblat. Wala syakka annana muta'abbaduna bima balaghana 'anil syari'i. Tidak dirugikan lagi, tidak diragukan lagi. Salah tadi. Tidak diragukan lagi annana muta'abbaduna bima balaghana 'anil syari', bahwasanya kita itu wajib mengikuti hukum yang telah sampai kepada kita dari syariat. Wa qad sahha lana anhu tahrimul mu'abbad, dan telah sah bagi kita bahwa pengharaman nikah mut'ah itu bersifat permanen, itu selamanya, ya, keharaman nikah mut'ah ila yaumil qiyamah. Wa mukhalafatu ta'ifatin minas sahabati ghairu qadihatin fi hujjiyatihi wala qa'imata lana bil ma'dzirati 'anil 'amali bihi. Penyelisihan sebagian sahabat tidak mengurangi keabsahan hukum ini. Jadi walaupun ada salah satu sahabat yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh, ya, tidak mengurangi keabsahan hukum ini. Wala qa'imata lana bil ma'dzirati 'anil 'amali bihi, juga tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan hukum tersebut, ya. Kenapa? Kaifa wal jumhur minas sahabati qad hafidhu at-tahrima wa 'amilu bihi wa rawawhu lana. Kenapa? Karena mayoritas sahabat telah menghafal dan mengamalkan, juga meriwayatkan hukum haramnya nikah mut'ah ini kepada kita. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya nikah mut'ah ini haram? Dari mereka. Hatta qala Umar radhiyallahu taala anhu fima akhrajahu anhu Ibnu Majah bi isnadin sahih, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina lana fil mut'ati 3 ayyamin thumma harramaha. Hingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, apa kata beliau? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan nikah mut'ah salasan, ya, salasan summa harramaha, ya, pernah memberikan izin pada kita mut'ah itu halal 3 hari, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Bentar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Wallah la a'lamu ahadan tamatta'a. Wallahi la a'lamu ahadan tamatta'a wa huwa muhsanun illa rajamtuhu bil hijarah. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, jika aku mengetahui ada orang yang menikah mut'ah dalam keadaan sudah menikah,
maka aku pasti akan merajamnya dengan batu. Ini kata siapa? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi dari Sayyidina Umar pun itu sudah jelas ya hukum tentang mut'ah itu. Wa ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ah yaumai al-fath wa hajjatil wada' la yu'akkiru ala ma taqaddama min annahu naha 'anha yaum Khaibar. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada hari Fathu Makkah dan Haji Wada itu sama sekali la yu'akkir ala ma taqaddam, tidak bertentangan dengan larangan sebelumnya pada hari Khaibar. Kenapa? Li'anna al-qasda min i'adatin nahyi anha isya'atun nahyi anha ya wa ta'mimu isya'atihi wa sama'ihi fil jam'il katsir. Karena tujuan pengulangan larangan itu adalah untuk menyebarluaskan agar lebih banyak orang yang mendengar ya. Seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih hadis, ngasih kabar bahwasanya mut'ah itu haram di satu tempat. Juga Nabi menyampaikan di tempat yang lain. Gitu. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Bentar ya, saya minum kopi dulu. Amat lempeng jauh nang kumpeng aus ocol. Oke, kita lanjut ya, nih tinggal sebentar. Allah qala wa fil Bukhari fi kitab az-zabaih min tariqi Malik rahimahullahu ta'ala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar an mut'atin nisa'i wa an luhumil humuril ahliyah. Wa fil Bukhari fi kitab az-zabaih min tariqi Malik rahimahullah, dalam kitab az-zabaih dalam Sahih Bukhari melalui riwayat Imam Malik rahimahullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar an mut'atin nisa wa an luhumil humuril ahliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan daging keledai Cina pada hari Khaibar. Falam yabga hakadha akhrajahu ya hakadha akhrajahu Muslimun min riwayati Ibnu Uyainah. فظهر بهذا أن تحريم المتعة الأخير تحريم تأبيد لا تحريم توقيت. Maka keharaman mut'ah yang terakhir ini adalah keharaman yang bersifat permanen ya. Falam yabqal yaum fi dzalika khilafun bainal fuqaha'il amsar wal a'immatil ummah. Maka saat ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dan imam kaum muslimin mengenai haramnya nikah mut'ah. Illa syai'an dhahaba ilaihi ba'du syiah wa laysa yusallamu lahum dalilun 'alal ibaha. Kecuali pendapat yang mungkin itu disebarluaskan oleh sebagian orang-orang Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah, dan sama sekali pendapat mereka itu tidak didukung dengan dalil yang memperbolehkan akan nikah mut'ah. Bal kullu syubahihim mansukhatun. Bahkan pendapat mereka yang mereka sampaikan itu sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pendapat yang lemah bahkan tertolak. Au tsabitun ruju'u ashabiha anha, atau bisa saja mereka itu mengambil dalil dari perkataan ulama yang sudah dihapus, yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Mereka ulama-ulama Syiah ini mengatakan nikah mut'ah itu boleh berlandasan dengan perkataan Abdullah bin Abbas, sedangkan Abdullah bin Abbas sendiri itu sudah merujuk perkataannya. La ilaha illallah. Wa qala Ibnul Munzir,
Wa qala Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala ja'ah 'anil awail ar-rukhsatu fiha wa la a'lamu al-yawma ahadan yujizuha illa ba'd ar-rafidah. Ibnu al-Munzir berkata, ja'anil awail, datang atau ada riwayat dari orang-orang terdahulu bahwasanya sebelumnya itu pernah ada keringanan tentang nikah mut'ah. Itu pernah diperbolehkan nikah mut'ah. Wala a'lamul yawma ahadan yujizuha, tapi kalau sekarang saya tidak pernah melihat seorang yang menghalalkannya illa ba'd ar-rafidhah, kecuali sebagian Syiah Rafidhah. Wala ma'na liqaulin yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulih alaihi salatu wassalam. Kalau pendapat kalau sudah bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la makna, tidak ada artinya. Ya, walaupun pendapat laisa kullu khilafin mu'tabar, tidak semua pendapat itu mu'tabar dianggap. Wa qala Iyad rahimahullah berkata, waqa'al ijma'u min jami'il ulama'i ala tahrimil mut'ati illa ar-rawafid. Telah terjadi ijma' atau kesepakatan dari seluruh ulama mengenai pengharaman nikah mut'ah kecuali kelompok Rafidhah. Wa amma Ibnu Abbas. Nah, di sini beliau akan menanggapi Ibnu Abbas atau mazhabnya Ibnu Abbas yang seakan-akan memperbolehkan nikah mut'ah. Faqad ruwiya anhu annahu abahaha. Karena ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya pernah Abdullah Ibnu Abbas itu memperbolehkan nikah mut'ah, walakinnahu raja'a an dzalika. Tapi Ibnu Abbas itu sudah merujuk dari pendapat tersebut. Wa qala Ibnu Battal rahimahullahu taala, Ibnu Battal berkata, inna nikahal mut'ati mata waqa'al an ubtilah sawa'un kana qabla ad-dukhuli am ba'dahu. Ibnu Battal berkata, kalau misalkan sekarang nih terjadi nikah mut'ah, ada orang yang melakukan nikah mut'ah, maka harus diberhentikan, harus dibatalkan, entah itu sebelum berhubungan ataupun setelah berhubungan, ya, tanpa memandang sudah berhubungan atau tidak. Wa qala al-Khattabi rahimahullahu taala, tahrimul mut'ati kal ijma' illa an ba'd Syiah. Keharaman mut'ah ini sama seperti ijma' ulama sudah, ya. Ijma' ulama. Bagaimana kalau sudah ijma' ulama? Nah, seperti yang diketahui dalam ilmu usul fikih bahwasanya ijma' itu tidak boleh dikharq, tidak boleh dirusak illa an ba'd Syiah, kecuali ada satu pendapat dari kelompok Syiah, wala yasihhu ala qa'idatihim fir ruju'i fil mukhtalafati ila Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Di sini mereka mungkin kembali pada Sayyidina Ali. Namun pendapat mereka ini tidak sahih. Ya, karena dalam prinsip mereka sendiri, ala qaidatihim, dalam perkara yang diperselisihkan, mereka merujuk kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Oke lah, kita kembali pada Sayyidina Ali. Mana nih? Faqad shahha an Ali radhiyallahu taala anhu annaha nusihat. Ada satu riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya nikah mut'ah itu telah dihapus hukumnya. Kalau mereka para Syiah ini berselisih, mereka akan kembali pada riwayat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sendiri itu mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu sudah dihapus, ya. Kebolehan nikah mut'ah itu sudah dihapus. Wa naqala al-Baihaqi an Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu taala anhu annahu su'ila an nikahil mut'ah faqala hiya zina bi'ainihi. Allahu akbar. Al-Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu taala anhu bahwa beliau ditanya tentang nikah mut'ah, lalu beliau menjawab hiya zina bi'ainihi, itu adalah zina secara jelas. Wa qala Iyad rahimahullahu taala, Iyad juga berkata waqtalafu hal yuhaddu nakihul mut'ati au yu'azzar ala gaulain. Nah, kalau sudah sepakat tadi bahwasanya nikah mut'ah itu haram. Nah, kalau misalkan sekarang ada orang yang masih melakukan nikah mut'ah, apakah nanti dia dita'zir, ya, atau dihad seperti layaknya orang yang melakukan perbuatan zina?
Apa perbedaan had dengan taksir? Taksir itu lebih ringan daripada had. Nah, had ini lebih berat, bisa saja mati nanti dirojam atau dicambuk 100 kali. Jadi hukumnya seperti zina gitu. Atau cukup ditaksir. Kalau ditaksir ini dipasrahkan pada pemimpin nanti. Mau dihukum seperti apa oleh pemimpin? Nah, terserah beliau. Wa qala Qurtubi. Wa qala al-Qurtubi rahimahullahu taala. Al-Imam al-Qurtubi berkata, ar-riwayatu kulluha tadullu ala anna zamana ibahatil mut'ati lam yatul. Seluruh riwayat itu menunjukkan bahwa masa diperbolehkannya nikah mut'ah tidak berlangsung lama. Ya, dulu walaupun nikah mut'ah itu pernah dihalalkan oleh Rasulullah SAW, tapi itu tidak berlangsung lama, hanya sebentar. Itu disebutkan di riwayat yang lain tadi hanya 3 hari. Thumma ajma'a as-salafu wal khalafu ala man'iha wa tahrimiha illa man la yultafatu ilaihi minar rawafid. Ya, kemudian para ulama dari generasi salaf maupun khalaf telah bersepakat untuk melarang dan mengharamkan nikah mut'ah, kecuali yang diriwayatkan dari kelompok Rafidhah yang tidak perlu diperhitungkan pendapatnya, ya. La yultafat. Wa qala Syaukani rahimahullahu taala wa qad rawa ar-ruju'ah an Ibnu Abbas. Nah, ini beliau menanggapi tentang riwayat Abdullah bin Abbas yang katanya Abdullah ibnu Abbas ini pernah mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Nah, tadi disinggung bahwasanya Ibnu Abbas telah rujuk dari pendapatnya, ya. Kalau sudah rujuk, kaul itu sudah marju anhu, maka tidak ada pemiliknya, bahkan itu sudah tertolak dan lemah. Nah, mungkin mereka mencari dalil nih, mana buktinya bahwasanya Abdullah ibnu Abbas sudah rujuk dari pendapatnya. Nah, berikut seperti yang dijelaskan oleh Imam Syaukani di sini. Wa qad rawa ar-ruju'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu jama'atun. Ya. Banyak ulama yang meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah rujuk dari pendapatnya yang memperbolehkan nikah mut'ah. Siapa saja mereka? Minhum Muhammad ibn Khalaf al-Qadi al-Ma'ruf bi Waqi' fi kitabih al-War min al-Akhbar bi sanadihi al-muttasil bi Sa'id ibn Jubair qala qultu li Ibn Abbas ma taqulu fil mut'ah. La ilaha illallah. Di antara mereka adalah Muhammad ibn Khalaf al-Qadi al-Ma'ruf bi Waqi' fi kitabih al-War min al-Akhbar bi sanad muttasil bi Sa'id bin Jubair. Di antara mereka adalah Muhammad bin Khalaf, seorang qadi yang dikenal dengan nama Waqi' dalam kitabnya Al-Ghurar min al-Akhbar dengan sanad yang bersambung pada Sa'id bin Jubair. Qal qultu li Ibn Abbas ma taqulu fil mut'ah faqad aktsara an-nasu fiha hatta qala fiha asy-sya'ir. Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang nikah mut'ah? Karena banyak orang membicarakannya hingga ada seorang penyair yang membuat syair tentang nikah mut'ah. Oh, syair apa kira-kira? Qala radhiyallahu ta'ala anhuma wa maqal. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, apa yang mereka katakan? Qal ini perkataan Sa'id bin Jubair, qal ini perkataan syair. Qal, nah, qala di sini qala Ibnu Abbas, maqala. Ini kan menukil dari kata syair. Banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang nikah mut'ah, sampai ada yang melantunkan syair tentang nikah mut'ah. Nah, akhirnya Ibnu Abbas bertanya, apa yang mereka katakan tentang nikah mut'ah? Qal, Sa'id bin Jubair berkata atau menjawab pertanyaan Abdullah bin Abbas. Qal, syair ini berkata demikian. Nah, ini perkataan syairnya. Qad qultu lisyaikhi lamma tala mahbasuhu ya sahi hal laka fi fatwa ibn Abbasi wa hal tara ruhsatal atrafi anisatan takunu mathwaka hatta masdarin nasi. La ilaha illallah. Ini qad qultu lisyaikhi lamma tala mahbasuhu ya sahi hal laka fi fatwa ibn Abbasi. Dia atau penyair tersebut berkata, aku berkata kepada orang laki-laki yang tua yang lama menyendiri tidak punya pasangan, wahai sahabat, saudara,
Bagaimana menurutmu tentang fatwa Ibnu Abbas? Hal laka fi fatwa Ibnu Abbas? Wa hal tara ruhsatal atrafi anisatan takunu mathwaka hatta masdarin nasi? Dan apakah engkau melihat adanya keringanan bagi para pemuda untuk menikahi wanita muda hingga mereka kembali dari perjalanan mereka? Artinya nikah mut'ah gitu. Apakah boleh gitu? Nikah mut'ah. Nah, ini seakan-akan Ibnu Abbas ini disinggung di syair ini bahwasanya Ibnu Abbas telah memperbolehkan rukhsah, ada keringanan menikah dengan wanita-wanita di saat perjalanan sampai mereka pulang ke rumahnya. Artinya kalau sudah tiba waktu untuk pulang, udah selesai waktu pernikahannya. Ya nikah mut'ah lah gitu. Akhirnya heran Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala radhiyallahu ta'ala anhum, qad qala fihi syair. Apakah penyair tersebut mengatakan betul-betul mengatakan hal itu? Qala na'am. Iya, kata Sa'id bin Jubair, iya. Mereka menyeru dengan pendapatmu, dengan fatwamu Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu boleh. Lalu qala fakariha. Apa yang terjadi? Abdullah Ibnu Abbas ini tidak menyukai perkataan tersebut, au naha anha, atau bahkan di riwayat yang lain Sayyidina Abdullah bin Abbas itu melarang menikah mut'ah. Warawa al-Khattabi bi isnadihi an Sa'id bin Jubair qala qultu li Abbas. Ada riwayat dari Imam Khattabi dengan sanadnya nyampe pada Sa'id bin Jubair, beliau berkata, saya berkata pada Abdullah bin Abbas, qad sara bi futyaka rukban. Subhanallah. Qad sarat bi futyaka rukban wa qalat fiha syu'ara. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, fatwamu tentang bolehnya mut'ah telah tersebar luas. Qad sarat bi futyaka rukban, telah tersebar luas. Wa qalat fiha syu'ara, dan para penyair telah menggunakan dalam syair-syair mereka. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma wa ma qalu fadzakara al-baitain. Ya. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, apa yang mereka katakan tentang nikah mut'ah? Fadzakara al-baitain. Akhirnya beliau menyebutkan 2 bait yang tadi. Ini hanya riwayat lainnya ya. Qala subhanallah, kata Ibnu Abbas, subhanallah, wallahi ma bihadza abtait. Ma bihadza aftait, kata Ibnu Abbas, demi Allah saya tidak pernah mengeluarkan fatwa demikian. Nah, ini sudah jelas kan? Warawar ruju'a aidan al-Baihaqi wa Abu Awanah fi sahihihi, dan juga yang meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ya. Ya, Abdullah bin Abbas itu telah rujuk dari pendapat yang tadi, yang meriwayatkan juga Imam Baihaqi, Imam Abu Awanah dalam sahihnya. Qala fil Fath. Ini Fathul Bari ya maksudnya. Qala fil Fath, ini Fathul Bari. Qala fil Fath. Ini masih lama enggak? Tinggal sebentar nih. Tinggal 1,5 halaman. قال في الفتح بعد أن ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواية الرجوع، وساق حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك. La ilaha illallah. Dalam kitab Fathul Bari setelah menyebutkan berbagai riwayat tentang rujuknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari pendapatnya, disebutkan juga hadis berikut. Wasaqa hadis ini hadis Sahal bin Sa'ad alladzi akhrajahu Ibnu Abdul Barr bilafzi, dan juga beliau menyebutkan hadis dari Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dengan lafaz berikut. Innama, ini di riwayat yang lain, rakhasan nabiyyu, innama, sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan keringanan atau membolehkan nikah mut'ah karena keadaan kaum muslimin yang sangat sulit, namun setelah itu beliau melarangnya ya. Jadi
dulu walaupun nikah mut'ah itu diperbolehkan karena kondisi tertentu ya. Fahadhihi akhbarun yuqawwi ba'daha ba'dha. Maka hadis-hadis yang tadi disebutkan itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa an Sabratal Juhani radhiyallahu taala anhu annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam 'ama fathi Makkah. Diriwayatkan dari Suraqah Al-Juhani radhiyallahu taala anhu bahwa ia ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Qal fa aqamna biha 15 yawman fa adhina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa. Ia berkata, kami tinggal di Mekah selama 15 hari. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada kami untuk melakukan nikah mut'ah. Kemudian wa dzakara al-hadis ila an qala falam akhruj ila an harramaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kelanjutan hadis tersebut disebutkan bahwa ia tidak keluar dari kota tersebut hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Jadi kehalalan nikah mut'ah itu hanya sebentar. Jadi belum saja dia keluar, nikah mut'ah sudah diharamkan gitu. Berarti sebentar. Wa fi riwayatin annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ma'an nabi alaihi salatu wasallam faqal. Dan di dalam satu riwayat lain disebutkan bahwa ia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inni kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah." Wahai manusia, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, namun kini Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilah wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, rawahu Ahmad wa Muslim. Ya, maka siapapun yang masih memiliki wanita dalam mut'ah hendaknya melepaskannya karena sudah diharamkan, dan jangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan pada mereka. Artinya mahar ketika diberikan pada mereka jangan diambil kembali. Wa fil Musawwa syarh Muwatta qala fi syarh sunnah ittafaqal ulama'u ala tahrimil mut'ati wa huwa kal ijma'i bainal muslimin wa kanat mubahatan fi awwalil Islam. Subhanallah, subhanallah. Dalam kitab Al-Musawwa Syarah Al-Muwatta disebutkan dalam Syarah As-Sunnah, ittafaqal ulama ala tahrimil mut'ah. Para ulama telah sepakat tentang pengharaman nikah mut'ah, dan ini merupakan ijma atau kesepakatan di antara kaum muslimin. Wa kanat mubahatan fi awwalil Islam. Ini kesimpulan ya. Memang nikah mut'ah itu pernah diperbolehkan pada awal Islam, ya. Alhamdulillah di sini kita sudah khatam kitab ini. Alhamdulillah, terima kasih yang telah ikut bersama kita dari awal, dari pembahasan awal sampai pembahasan ini. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai di 17 Februari ya. Oke, di 17 Februari. Semoga bermanfaat, berfaedah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan kitab fikih Syiyam insyaallah.